Pada pagi hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab 5, tari kreasi. Alur pembelajaran gerak tari kreasi adalah: yang pertama, pengertian tari kreasi; 2, jenis tari kreasi; 3, keunikan tari kreasi. Coba kamu amati gambar tari kreasi berikut ini. Seni tari dalam perkembangannya terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat signifikan. Tidak terputus satu sama lain, melainkan saling berkesinambungan. Tari kreasi baru memiliki kebebasan dalam penciptaan. Beberapa koreografer yang memiliki inspirasi dari daerah-daerah lain, sehingga tarian tersebut sering disebut dengan tari kreasi baru. Itulah beberapa contoh gambar tari kreasi. Nah, selanjutnya kita masuk bagian A, pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada, tetapi tidak menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Tari kreasi juga merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain. Dikembangkan dengan unsur tradisi yang ada dan iringan musik yang bervariasi, sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Selanjutnya, jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolangkan tradisi. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolangkan tradisi atau disebut non-tradisi. Tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Salah satu contoh tari kreasi baru yaitu tari nanda gojek dari Betawi. Inilah dia contoh gambar tari nanda gojek dari Betawi yang sudah dikreasikan oleh siswa SMK Negeri di Jakarta jurusan Seni Tari. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu tari kontemporer. Inilah dia gambar tari kreasi baru. Selanjutnya kita masuk bagian C, keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita ambil, yaitu keunikan gerak tari kreasi. Yang pertama, tari gegot. Yang kedua, tari ronggeng blantek. Yang ketiga, tari loliana. Yang keempat, tari saman. Nah, yang pertama, tari gegot. Tari gegot merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Tarian ini merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Yang kedua, tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek, di mana dalam memulai sebuah
pertunjukan topeng biasanya sebagai pembuka diawali dengan sebuah pertunjukan tari yang disebut ronggeng belantek. Yang ketiga, tari Loliana. Tari Loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Pertunjukan tari Loliana berdasarkan pada tradisi masyarakat Kepulauan Teon Nila Serua. Tari Loliana berasal dari upacara panen lola sehingga disebut tari panen lola. Yang keempat, tari Saman. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian Saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo Aceh Tenggara. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya. Nah, di antara yang keempat tarian ini, kita ambil salah satu, yaitu tari Saman. Keunikan gerak tari kreasi Saman adalah menampilkan kekompakan gerak, tepukan tangan dari gerak tepuk dada, juga menggunakan iringan musik yang berupa sebuah nyanyian dari si penari tersebut. Demikian penjelasan Miss dari bab 5